Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauzi dari semester 3C. Di sini saya akan kembali mereview materi hukum pidana lanjutan, yaitu berlanjut ke bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Di sini yang pertama itu ada alasan hapusnya kewenangan menuntut, itu ada 6. Yang pertama ada tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua ada nebis in idem. Yang ketiga matinya terdakwa. Yang keempat daluarsa. Yang kelima penyelesaian di luar beracara. Yang keenam adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam KUHP itu terdapat dalam buku 1 yang dimana tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Adapun macam-macam delik aduan itu ada 2, ada aduan mutlak atau absolut dan juga ada aduan relatif. Aduan mutlak yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Sedangkan delik aduan relatif yaitu tidak bergantung pada sifat kejahatannya, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu ataulah pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Adapun keistimewaan dari delik aduan absolut itu yaitu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dan dalam delik aduan absolut juga pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau unspilbar, yang artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan, pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Adapun selain keistimewaan dari delik aduan absolut, ada juga keistimewaan dari delik aduan relatif. Yaitu dalam delik aduan relatif yang diadukannya adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dan juga pengaduannya dapat dipisahkan, yang artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Jadi apabila ada yang melaporkan, maka dia harus melaporkan orangnya, bukan perbuatan dari orang tersebut. Dan siapakah yang berhak untuk mengadukan? Terdapat dalam pasal 72 dan 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan pengaduan adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Adapun tenggang waktu dari pengaduan itu sendiri yaitu sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat di Indonesia, dan apabila korban berada di luar negeri maka itu tenggang waktunya itu 9 bulan sesuai dengan pasal 74 KUHP. Yang kedua itu ada nebis in idem. Alasan hapusnya kewenangan menuntut yang kedua adalah nebis in idem. Nebis in idem ini diatur dalam pasal 76 KUHP yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Adapun dasar atau rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan kepastian hukum, keputusan hakim. Adapun syarat-syarat dari nebis in idem yaitu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Itu yang dimaksud dengan
syarat nebis in idem. Yang ketiga itu karena matinya terdakwa yang diatur dalam pasal 77 KUHP, di mana kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Karena hal ini didasarkan subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana hanyalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Yang keempat itu ada daluarsa atau fair jaring yang diatur dalam pasal 78 KUHP. Alasan berlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemindanaan. Yang kedua itu menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi yang dimaksud dalam daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian atau ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan juga terdakwa. Adapun batas waktu dari daluarsa ini menurut pasal 78 KUHP, yang pertama itu untuk semua kejahatan dan juga pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan, daluarsanya itu 1 tahun batas waktunya. Dan yang kedua untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan, atau pidana penjara itu paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang diancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya 12 tahun. Jadi apabila pidana penjaranya itu 3 tahun, maka batas waktu daluarsanya itu 6 tahun. Sedangkan apabila dia dipenjara selama 3 tahun, maka daluarsanya itu sesudah 12 tahun. Yang keempat, untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maka daluarsanya itu selama 18 tahun. Berikutnya itu alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa itu adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang-orang yang telah benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang-orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti itu semakin sedikit, semakin berkurang, sehingga akan sedikit sulit untuk dikumpulkannya karena sudah hilang atau rusak. Yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Adapun penentuan tenggang daluarsa ini diatur dalam pasal 79, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali yang pertama itu kejahatan pemalsuan atau pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan itu diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Yang kedua, perampasan kemerdekaan, batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya itu dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. Jadi untuk merampas kemerdekaan contohnya seperti disekap, maka dihitungnya itu mulai hari esok saat si korban itu sudah kabur atau sudah dilepaskan oleh pelakunya. Yang ketiga itu ada pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Adapun penangguhan dan penghentian daluarsa itu penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Jadi apabila pelaku telah melakukan penjara selama 2 bulan dan ternyata pelaku itu kabur selama 1 bulan dan tertangkap lagi di akhir bulan, maka 1 bulan
yang pelaku kabur itu tidak dihitung, tetapi dihitung kembali saat pelaku kembali ditangkap dan masuk kembali ke dalam penjara. Penghentian daluarsa atau dibatalkannya tenggang waktu daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Iya. Yang berikutnya mengenai alasan hapusnya kewenangan dalam menuntut, yaitu putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim yang lain. Contohnya yaitu dalam kasus penggelapan tanah yang terdapat dalam pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Jadi apabila ada dua perkara, ada satu kasus di mana menganut terdapat perkara pidana juga perkara perdata, maka putusan hakim pidana harus menunggu sampai putusan hakim perdata membuktikan bahwa hal tersebut benar. Lalu selain putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain, ada juga putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action. Misalnya dalam perzinahan terdapat dalam pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi, tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Jadi, apabila dalam kasus perzinahan tidak ada yang mengadu, maka tidak akan dilakukan penuntutan. Tetapi apabila ada aduan, maka pada saat itu juga akan dilakukan penuntutan. Yang kelima itu dari alasan menuntutnya itu ada penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja, maksimum denda yang harus dibayar, dan juga diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkuf atau tebusan, ini sifatnya itu sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain afkuf, dikenal juga adanya sihing atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Yang terakhir dari alasannya itu ada abolisi dan juga amnesti. Abolisi ini yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Sedangkan amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum dan juga sesudah eksekusi. Perbedaan dari abolisi dan amnesti ini yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum. Sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Jadi semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR terlebih dahulu. Selain alasan hapusnya kewenangan menuntut, berikutnya itu ada alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Itu dibagi dua, ada dalam KUHP dan juga ada yang di luar KUHP. Jika di dalam KUHP itu terdapat dalam pasal 83 yaitu matinya terdakwa dan juga pasal 84 sampai 85 tentang daluarsa. Apabila di luar KUHP yaitu ada amnesti dan juga gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan.
Yang ketiga, ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Dan pidana mati tidak akan ada daluarsanya. Daluarsa itu menjalankan pidana dihitung sejak esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melakukan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman yang lain. Adapun mengenai grasi, yaitu tindakan pengampunan dari presiden atau raja yang merupakan kemurahan hati dari raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menolak atau menerima grasi. Dewasa ini, grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah ketidakadilan atas tindakan hukum. Grasi ini adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, di mana tujuan grasi ini adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan dan juga dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan. Nah, yang dimaksud dalam kesalahan atau khilafan ini adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan perbuatan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan saksi pun salah. Selain itu juga dapat terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Adapun akibat hukum dari diadakannya grasi itu, presiden menolak permohonan grasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Apabila presiden mengabulkan permohonan grasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Dan apabila presiden mengadakan perubahan hukum atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya, hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara dirubah menjadi hukuman kurungan. Dan yang terakhir itu mengurangi hukuman, yang artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam grasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim ini dikurangi, dengan kata lain kesalahan terdakwa tetap ada. Adapun macam-macam dari grasi, yang pertama ada grasi duduk, yaitu seseorang yang mengajukan permohonan grasi berada di luar penjara atau tidak sedang melaksanakan hukuman. Yang kedua ada grasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan grasi tetapi sambil melaksanakan hukuman penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga ada grasi jabatan, yaitu permohonan grasi yang diajukan oleh pejabat yang berwenang seperti hakim atau kepala lapas karena merasa ada keputusan yang dianggap merugikan terhukum. Adapun perbedaan antara grasi, amnesti dan juga abolisi, yaitu grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Yang kedua itu grasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi yaitu pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, grasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, dengan grasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki kesalahan apapun.
Yang kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi dilakukan untuk tujuan politik. Dan semuanya itu diberikan atas kuasa undang-undang, dan hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Dan semuanya itu tidak diatur di dalam KUHP, tetapi juga diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian materi mengenai di bab 5 ini, yaitu tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan juga menjalankan pidana. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.